Nah, mari kita membaca satu perikop yang hari ini akan kita sama-sama renungkan dari dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Mari saya akan membacakannya untuk kita. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu ya dan kamu dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian pembacaannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, firman-Mu memang benar dan amin Tuhan. Dan anugerah-Mu benar nyata ketika pagi hari ini kami diberikan kekuatan dan koneksi internet untuk bersama-sama berdoa di pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang lemah ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke, saya izin sharing satu PPT dulu ya. Oke, rekan-rekan kita pasti pernah menonton satu film ya. Nah, ini saya harap udah pada nonton ya. Karena ini film 2018 gitu ya, soal Avengers Infinity War gitu ya. Ya singkatnya ini film tentang superhero gitu ya. Superhero, banyak hero gitu melawan satu penjahat namanya Thanos gitu ya. Tapi di akhir cerita kita berharap ya seperti film-film biasa gitu ya, superhero pak menang gitu. Tapi di akhir film ini gitu ya, di akhir film ini Thanos berhasil menghapus setengah populasi bumi gitu ya. Dan para superhero seakan-akan kalah gitu ya, seakan-akan kalah, dan film ini berakhir di sini gitu. Nah, ketika nonton ini rasanya nanggung, nanggung ya saudara, sampai kita dikasih, oh ternyata nggak sampai situ. Tahun depannya lagi muncul satu film gitu ya, satu film yang berjudul Endgame gitu ya, Avengers Endgame. Nah, di sini ternyata kelanjutan dari film ini. Nah, akhirnya superhero itu ternyata belum kalah dan bisa menang gitu sama Thanos. Caranya macam-macam lah, kembali ke masa lalu dan berbagai macam gitu ya. Uh, Rekan-rekan, ketika kita membaca Wahyu gitu ya, saya berharap kita tidak membacanya seperti sebuah misteri gitu ya. Sebuah misteri seperti nonton Avengers Infinity War ini ya. Misteri yang belum terpecahkan dan akan kita tahu ketika di akhir zaman nanti gitu ya. Saya berharap kita nggak membacanya sebagai sebuah misteri, melainkan sebuah afirmasi atau penggenapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yang membawa kerajaan ke dalam dunia. Makanya itu saya memberikan judul hari ini adalah kemenangan Allah yang sempurna. Kemenangan Allah yang sempurna. Kan Yohanes membuka surat, sebenarnya yang kita baca itu adalah sebuah surat gitu ya, sebuah surat yang pertama yang dari yang ayat 4 sampai ayat 5a lebih tepatnya itu berbicara tentang salam gitu ya, salam dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Yohanes, nah kita mulai dari pembahasan ini dulu ya. Saya hari ini akan coba membahasnya dengan pelan-pelan gitu ya, rekan-rekan, dari kata per kata. Dari pertama dulu, Yohanes
Ya ini tentu Wahyu ditulis oleh Yohanes ya. Oleh Yohanes, saya yakin kita tahu ini gitu. Salah satu rasulnya, muridnya Yesus. Nah, dan juga kepada ketujuh jemaat. Nah, kepada tujuh jemaat. Karena kan ketika kita baca kata ketujuh jemaat, jangan diartikan sebagai sebuah yang harafiah. Karena Yohanes sangat suka yang namanya simbolisme. Simbolisme. Nah, dan ini angka 7 ini adalah angka yang menandakan bahwa kesempurnaan gitu ya, menandakan kesempurnaan. Artinya apa ketujuh jemaat? Artinya sebenarnya Yohanes menulis untuk semua gereja di sepanjang waktu dan sepanjang zaman gitu ya, seluruh gereja di sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Walaupun di dalam konteksnya Yohanes tentunya ada orang-orang yang dituju ya, ada orang yang dituju gitu ya, yaitu gereja tempat di Efesus gitu ya, atau di sekitarnya di Asia Kecil gitu ya, di Asia Kecil yang dia layani. Nah, tapi kita perlu memahami bahwa ketujuh jemaat bukan cuma 7 gereja ya, sisanya enggak gitu, enggak. Tapi ketujuh jemaat adalah gereja sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Artinya juga termasuk kita yang hari ini membaca salam dari Yohanes. Nah, salamnya apa? Salamnya adalah kasih karunia. Ini saya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, salamnya singkat, padat, jelas, tapi begitu kaya akan maknanya, rekan-rekan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kata kasih karunia ini, gitu ya, kata kasih karunia ini, gitu ya, ini diterjemahkan sebagai karis himin kai eren. Kata karis ini, kasih karunia ini, gitu ya, kata kasih karunia ini sering dipakai dalam surat-surat rasul gitu ya, di dalam kalangan orang-orang Kristen. Nah, karis ini menandakan bahwa sebenarnya Tuhan itu berkenan kepada umatnya, gitu ya, berkenan menyapa para umatnya. Coba bayangkan saudara ketika presiden gitu mengirimkan salam gitu ya kepada Anda gitu, sekeluarga mengirimkan salam tiba-tiba sama koinfo gitu. Wah, satu keluarga mungkin langsung 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 ribut ya. Langsung wah ini kenapa Pak Jokowi kirim salam, pasti pasti Pak Jokowi notice gitu keluarga Pak Yakub gitu. Pasti kita siapapun wah senang sekali gitu kalau dikirim salam gitu ya. Nah, ini adalah cara Tuhan memberikan salam gitu ya, karena kasih karunia tentu satu-satunya berasal dari Allah saja gitu. Dan juga Eren, damai sejahtera, ini sebenarnya sangat erat dengan kata shalom gitu ya. Artinya ya damai sejahtera untuk kita semua gitu ya, menyertai kita semua. Dan saya pikir ini melalui tafsiran beberapa, ini memang sangat umum gitu ya, dipakai untuk di kalangan orang-orang Yahudi gitu. Dan juga ya inilah pesannya, singkat, padat, jelas gitu ya. Tapi Yohanes begitu pintar gitu ya, dia menggabungkan kata-kata khusus di dalam kalangan orang Kristen, tapi juga nggak melupakan gitu ya, melupakan tradisi orang Yahudi gitu di dalam masa lalu gitu ya. Jadi dia mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan di sini kita nggak cuma melihat ada sebuah pesan, tapi sebuah ada juga pengirim dari dia. Dan sini yang menarik, saudara. Dari dia ini gitu ya, dari dia ini itu menunjukkan bukan hanya ya sang pengirim, tapi juga menandakan bahwa tulisan Yohanes itu nggak ditulis oleh manusia, tapi dari sebuah testimoni ilahi, gitu ya, atau kita kenal sebagai divine testimony, gitu ya.
Misalnya kalau kita ngomong soal testimoni gitu ya, kita gimana sih percaya bahwa sebuah produk, sebuah produk itu berkualitas, misalnya kita mau beli barang gitu ya. Ya tentu lihat testimoni gitu, lihat orang yang sudah tahu gitu ya, sudah tahu dan sudah menyaksikan gitu ya. Dan bayangkan tulisan Yohanes ditestimonikan oleh Allah sendiri gitu ya, dan bahkan yaitu Allah Tritunggal. Nah, disinilah yang menarik. Saya akan membantu kita untuk membantu ini, untuk memahaminya lebih mudah gitu ya, dengan menjabarkannya gitu ya. Tadi ini gitu ya, pesannya adalah kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Tapi pengirimnya ini menarik, saudara, untuk kita lihat. Dari dia yang ada dan sudah ada dan yang datang. Sebenarnya ini nggak langsung mengutarakan kepada Allah Bapa, tapi beberapa penafsir setuju gitu ya, setuju bahwa sesungguhnya yang dimaksud oleh Yohanes yang ketika menulis dari dia dan yang ada dan yang sudah ada dan yang datang, itu, mereka setuju bahwa yang ini merujuk pada pribadi Allah Bapa gitu ya. Muncul ini sebenarnya hanya kata-kata ini muncul di dalam Wahyu gitu. Tapi sebenarnya ini juga merujuk pada Keluaran 3 ayat 14 yang nulis ya, aku adalah aku. Dan ayat Alkitab seperti dan beberapa ayat Alkitab seperti Yesaya, di Yesaya juga tertulis ya. Sebenarnya Tuhan juga menggambarkan sebagai pribadi, Allah Bapa juga menggambarkan dirinya sebagai yang sudah ada gitu ya. Misalnya ayat 4 saya bacakan untuk kita. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunannya. Aku, Tuhan, yang terdahulu. Nah, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Gitu ya. Di sini ada ayat selanjutnya yang banyak sekali, saya pikir nggak cukup untuk saya bacakan semuanya. Dan juga, tapi intinya, apa yang ditulis Yohanes itu ada kaitannya dengan pernyataan Tuhan, pernyataan Allah Bapa di dalam Perjanjian Lama. Dan juga selanjutnya ada dan dari ketujuh roh yang di hadapan tahtanya. Nah, saya tulis di sini Roh Kudus atau pneumata ya rekan-rekan. Tapi sebenarnya ini kalau rekan-rekan pengen tahu, ini ada penafsiran gitu ya, penafsiran ada dua penafsiran. Yang penafsiran yang pertama itu adalah 7 malaikat Tuhan gitu ya. Nah, karena di dalam penghakiman orang yang mengatakan 7 malaikat Tuhan ini punya argumen bahwa oh, ini malaikat Tuhan yang sebenarnya ditulis gitu ya. Karena penghakiman nanti gitu ya, ini kan berbicara soal penghakiman ya, nanti akan ada malaikat yang jadi saksi dan kesannya ada 7 roh ini gitu yang adalah ciptaan Allah yang berada di bawah Allah Bapa. Sebenarnya tafsiran ini cukup problematik karena penerjemahannya adalah pneumaton atau pneumata gitu ya. Pneumata ini adalah kata yang dipakai untuk merujuk pada roh gitu, roh. Sedangkan malaikat diterjemahkan sebagai angelos, kan angel ya, kalau kita bahasa Inggris angel gitu, angelos sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat di Wahyu 8 ayat 12 ayat 8 sampai 2, ini penerjemahan ada malaikat gitu ya. Sebenarnya dan akhirnya sebenarnya artinya apa? Artinya ketujuh roh ini adalah merujuk pada roh Allah gitu ya. Dan Roh Kudus ini lebih tepat gitu. Dan kenapa tapi ditulis 7 gitu ya. Nah, rekan-rekan ini pentingnya ini simbolisme juga ya. Kenapa 7 sama seperti 7 gereja? Angka 7 menunjukkan pada sesuatu yang sempurna, yang universal gitu ya, yang fundamental. 7 roh itu bukan jumlah, tapi sebuah gelar kesempurnaan pribadi Roh Kudus. Kesempurnaan Roh Kudus itu ditandai oleh pekerjaan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya. Simbolisme ini bukan hal yang baru rekan-rekan gitu ya, baru diketemukan di Wahyu, enggak. Tapi juga digunakan di dalam Perjanjian Lama. Misalnya ketika kita baca di Zakaria 4 ayat 2. Zakaria 4 ayat 2 ditulis ada 7 kandil. Kandil itu lampu lilin ya. Dan itu dilambangkan sebagai roh Allah yang hadir dan Allah yang dan malaikat Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa rekan-rekan ini bukan saya gitu. Mengatakan bahwa roh Allah yang hadir.
Dan jelas ini mengatakan bahwa artinya Roh Kudus yang setara dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus juga menulis surat ini. Dan yang ketiga, kita masuk ke pribadi peran dari Yesus Kristus. Nah, ini pribadi yang eksplisit ya rekan-rekan, saya nggak perlu tafsirkan macam-macam lagi karena ini eksplisit gitu ya, Yesus Kristus. Tapi saya ingin kita memperhatikan berbagai titel yang diberikan kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah Yesus Kristus saksi yang setia. Saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa. Yang pertama adalah saksi Yesus. Yesus sebagai saksi. Nah, saksi itu ya dalam bahasa ininya adalah martirus gitu ya. Martirus adalah metafora gitu ya dari martir. Martir kan kalau tahu martir gitu ya, pikiran rekan-rekan adalah orang yang dihakimi gitu ya dan dihukum mati gitu ya di tengah penghakiman. Nah, Yesus digambarkan sebagai seorang martir gitu ya yang berdiri di penghakiman dan dihukum mati. Dan dia orang yang mati dan bangkit menjadi orang yang pertama gitu ya, bangkit di antara orang-orang yang akan diselamatkan. Nah, titel kedua adalah pertama bangkit gitu ya. Titel kedua adalah pertama bangkit, lahir di antara. Nah, pertama bangkit ini juga bisa ditafsirkan sebagai yang sulung, rekan-rekan. Ketika kita misalnya lihat di Mazmur 87 ayat 27 gitu ya. Ini ya, Mazmur 87 itu berbicara soal janji Tuhan kepada keturunan Daud. Keturunan Daud itu adalah yang keturunan Daud ya anak-anak Daud ya, anak-anak Daud. Dan di dalam ayat 27 tuh ada keturunan yang pertama gitu ya, dan sulung gitu. Sebenarnya ini merujuk pada Yesus Kristus yang menjadi keturunan yang sulung di antara orang percaya. Gitu ya. Ya misalnya 89 ayat 27 saya bacakan ya. Saya bacakan. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Nah, gelar Yesus ini juga sebagai yang sulung kita temukan di Kolose 1 ayat 18. Misalnya, ialah kepada tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi Yesus titel keduanya adalah yang sulung di antara orang yang percaya. Dia yang utama, dia yang menjadi di antara orang yang bangkit. Dan yang titel yang ketiga adalah Yesus sebagai Raja atas bumi. Nah, sebenarnya Raja atas bumi ini ada titel yang seringkali nanti rekan-rekan temukan di Wahyu selanjutnya, gitu, pasal-pasal selanjutnya. Tapi ini juga merujuk pada ayat yang kita baca tadi ya, yang merujuk bahwa Yesus Mazmur 89 ayat 27 gitu ya, menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi Raja yang maha tinggi. Gitu. Yang menandakan bahwa semua otoritas roh dan dunia itu sesungguhnya berada di bawah kekuasaannya. Dan sebenarnya ini penting, saudara, untuk kita renungkan karena jemaat Efesus pada saat itu berada di bawah pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi berkuasa itu juga bukan karena hal militer juga ya, tapi mereka juga punya narasi tentang kerajaan Roma yang selama-lamanya yang menandakan bahwa para pemimpin Raja Roma itu divine gitulah, ilahi gitu, sama di sejajaran seperti seorang Allah gitu kan, seorang Allah gitu. Jadi perlu gitu ya, Yesus sebagai raja ini sangat perlu gitu ya untuk menandakan bahwa raja mereka tuh saat ini sesungguhnya bukan orang Romawi, tapi raja mereka adalah Yesus Kristus. Nah, pertanyaan bagaimana dia menjadi raja gitu ya. Sebenarnya bagaimana dia menjadi raja gitu ya. Sederhana, dengan mati di atas kayu salib sebagai pengganti kita manusia yang berdosa. Sesungguhnya kita tidak layak gitu ya, namun Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa.
kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita dibenarkan gitu ya. Karena Yesus menjadi saksi yang setia, saksi Allah Bapa yang setia. Maka itu kita dibenarkan. Kita dibenarkan, dibebaskan menjadi dari kuasa dosa, dibebaskan dari kuasa dosa. Kita disucikan karena Yesus telah mati dan bangkit demi menebus, demi menyucikan kita. Dan juga kita juga dibebaskan dari kehadiran dosa. Kita juga akan diangkat menjadi imam-imam dan penduduk kerajaan Allah. Wah, rekan-rekan, ini banyak banget ya titelnya. Ketika saya baca ini, saya cukup overwhelmed, rekan-rekan, karena begitu kayanya, begitu luar biasanya janji Tuhan dan pernyataan Tuhan bahwa Dia telah menang sempurna, dan Dia menang tidak hanya menang sendiri, tapi Dia juga menjadikan kita menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Dan kemenangan ini sangat indah, rekan-rekan, ketika kita melanjutkan di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya, ini ada doksologi. Saya mengatakan sebuah doksologi atau respon gitu ya. Respon. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepas kita dari dosa, dan seterusnya sampai amin gitu ya. Yohanes tidak hanya menyapa mereka di dalam nama Allah Tritunggal, tapi mengajak mereka meresponi salam itu dengan sebuah doksologi, yaitu sebuah pujian, pengagungan akan perbuatan dan anugerah Tuhan bagi umatnya. Kemungkinan besar surat ini tidak hanya dibacakan ya, kayak kita kangen sama orang gitu, dibacain, udah gitu ya. Enggak, rekan-rekan. Tapi surat ini dibacakan di dalam ibadah orang Kristen mula-mula. Gitu ya. Kenapa? Karena ada respon berupa amin. Saya bold ini. Ada kata amin. Ada kata amin ya. Amin ini penting, rekan-rekan. Karena sesungguhnya ini nggak cuma hanya dibacakan pemimpin saja, tapi diresponi oleh jemaat gitu ya. Nah, ini merujuk sebenarnya pada tradisi jemaat gitu ya, maupun sinagog gitu ya waktu itu, yang memang mereka meresponi setiap perkataan atau penubuatan dari Allah gitu. Kita juga akan menemukan banyak kata amin gitu sebagai respon di dalam kitab Wahyu, yang menandakan bahwa sesungguhnya memang benar dan pastilah Yesus menyandang kemuliaan dan kekuasaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan ini penting, rekan-rekan. Ini bukan cuma surat kangen aja dari Allah Bapa, tapi ini juga bagian dari ibadah orang Kristen. Makanya kalau misalnya kita bilang doksologi bukan apa yang kita nyanyiin setiap ibadah selesai ya, bukan, rekan-rekan. Tapi ini adalah sebuah respon gitu ya, sebuah respon gitu ya. Mungkin bisa dinyanyikan atau apa ya, tapi ini adalah respon atas pernyataan diri Allah. Dan ketika kita melanjutkan selanjutnya gitu ya, menjadikan diri selanjutnya, ini enggak, respon itu ditutup juga dengan deklarasi gitu ya, dan verifikasi. Saya mengatakannya verifikasi dan verifikasi. Kenapa? Karena Allah menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega gitu ya. Dan tema Alfa dan Omega, dan selanjutnya ditulis bahwa firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Sebenarnya di ayat sebelumnya kita juga telah lihat gitu ya, telah lihat bahwa ada bayang-bayang akan tema kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan sebenarnya saya lupa memasukkan ayat 7 di sini ya. Ayat 7 menulis ke tema, sebenarnya kedatangan Allah membawa kedukaan gitu ya. Kedatangan Allah membawa kedukaan. Misalnya yang ketika kita baca lagi di awal gitu ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, dan mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Dan ini menarik, rekan-rekan, kita seringkali melihat kedatangan Yesus Kristus nanti adalah membawa sukacita bagi orang percaya. Ya, betul, itu ada ayatnya, rekan-rekan. Tapi kita juga perlu paham bahwa kedatangan Yesus juga membawa kedukaan. Ini menarik, gitu ya, menarik bahwa sebenarnya
kata-kata Yohanes ini gitu ya. Kata-kata Yohanes ketika menulis ayat 7 ini itu diambil dari Daniel 7 ayat 13 dan Zakaria 12 ayat 10. Saya bacakan Daniel 7 ayat 13. Aku telah melihat dalam penglihatan malam itu, tampak terang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan Allah. Nah, yang tadi, yang Allah, Yesus akan datang dengan awan ya. Dan Zakaria 12 ayat 10, saya bacakan NASB-nya bahasa Inggris karena ini lebih jelas ya. I will pour out on the house of David and on the inhabitant of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, so that they will look on me whom they have pierced, and they will mourn. Mereka akan berduka untuk dia, for him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him, like the bitter weeping over a firstborn. Mereka akan berduka, gitu ya, for him. Him ini ditujukan bukan kepada orang, tapi kepada Allah, gitu. Nah, dan apa maksudnya ini, gitu ya? Apa maksudnya kedukaan ini? Kedukaan yang datang itu bentuknya adalah sesuatu yang mengejutkan sesungguhnya. Sesungguhnya menusuk, gitu ya. Karena salib Kristus itu sesungguhnya yang menusuk, rekan-rekan. Membawa kedukaan, gitu ya. Kalau misalnya kita tiap Jumat Agung, kan kita selalu berduka, ya. Gitu. Tapi kedukaan itu ada dua macam, rekan-rekan. Yang pertama adalah kedukaan yang diiringi oleh pertobatan, gitu ya. Karena kedatangan Kristus sesungguhnya menuntut pertobatan. Kedatangan Yesus Kristus mendatangkan paradoks bagi orang percaya. Tadi saya katakan sukacita yang besar dan sekaligus pertobatan dari dosa. Rekan-rekan bisa cek di Wahyu 2 ayat 5, ayat 16. Dan Yesus mengatakan sendiri bahwa dia akan datang dan dia meminta kita bertobat, gitu, ketika dia akan datang. Dan maka itu ketika kita sebagai orang percaya juga perlu berjaga-jaga senantiasa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa berjaga-jaga itu penting? Karena kedukaan itu perlu, gitu ya. Tapi juga perlu adanya pertobatan. Kan pernah kan ada orang yang berduka di gereja, tapi besoknya melakukan dosa lagi. Tidak, teman rekan-rekan. Kedukaan yang orang percaya adalah kedukaan yang diiringi oleh pertobatan. Nah, macam kedua adalah kedukaan yang sekadar rasa bersalah aja, gitu ya, di saat pengadilan Allah dilaksanakan pada hari penghakiman. Nah, dan pertobatan tidak ditemukan di dalam hati mereka. Ini ditulis di Wahyu semua, rekan-rekan. Mereka berduka, mereka sedih, mereka ternyata mereka ikut menyalibkan Yesus Kristus, mereka berdosa gitu, tapi mereka nggak bertobat, rekan-rekan. Dan ini cukup menyedihkan, gitu ya. Dan saya harap kita sama-sama ketika kita berduka tentang Yesus salib Kristus, kita juga diiringi oleh pertobatan yang sejati. Dan ayat ke-8 ini ditulis oleh yang ayat ke-7 itu juga sebuah dibacakan karena ada belakangnya ada amin, rekan-rekan. Dan juga ditutup oleh deklarasi dan verifikasi. Nah, ini sederhana ya, dua gelar Allah. Yang pertama Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, yaitu adalah awal dan akhir. Awal dan akhir ini menunjukkan bahwa Allah yang datang itu sifat Allah itu telah ada sebelum dan sesudah dan akan datang. Itu Yesus Kristus sudah ada bersama Allah Bapa semenjak penciptaan, dan Allah yang ada akan datang, gitu ya. Dan dia akan datang segera. Sekali lagi, Yesus Kristus itu adalah Allah, gitu ya, adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dialah Raja atas segala raja dan yang saat ini memerintah di dalam hati orang percaya. Dia adalah Raja di dalam sejarah umat manusia dan Raja kekal yang akan memerintah selama-lamanya. Rekan-rekan, saat ini saya nggak tahu apa pergumulan kita, tapi ketika saya membaca ini adalah salah satu penghiburan untuk saya. Ini adalah menandakan bahwa Allah yang saya percayai adalah Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh akan menang,
akan datang dan akan menang dan sudah menang sesungguhnya di dalam hati orang percaya. Dia telah memenangkan hati saya dan hati saudara. Dan saat ini Tuhan ingin mengundang kita untuk melakukan pertobatan hari lekas hari, agar kita bisa berjaga-jaga menjelang kedatangan yang kedua kali. Supaya kita ketika Allah yang nanti datang kedua kali, kita tidak hanya berduka karena dosa-dosa kita, tapi kita bisa bersuka cita menyambut kedatangan dan kemenangan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam berdoa.